Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ananda semua, pada video kali ini kita akan mempelajari tentang bentuk akar materi kelas 9 semester 1. Adapun topiknya adalah operasi dan menyederhanakan bentuk akar. Ya, di sini operasi bentuk akar dan juga bagaimana menyederhanakan bentuk akar. Bentuk akar itu dapat kita ubah menjadi pangkat pecahan. Dapat kita tulis ya, akar pangkat N dari A pangkat M. Jadi ini bentuk akarnya ini dibaca akar pangkat N. Jadi akarnya itu adalah pangkat N dari A pangkat M. Bilangan di bawah tanda akar. Dan akar pangkat N dari A pangkat M dapat ditulis juga kalau dipakai kurung, itu M nya di luar sama ya, sama. Maka ini dapat kita ubah menjadi pangkat pecahan, yaitu A dipangkatkan dengan M per N ya. Pembilangnya ini adalah pangkat dari bilangan di bawah tanda akar, sedangkan N nya adalah atau penyebutnya adalah pangkat akar. Contoh, akar di sini tidak dituliskan akar pangkat berapanya. Nah, ini artinya adalah akar pangkat 2. Ananda sering menemukan akar yang tidak ada pangkat akarnya di sini, maka itu adalah akar pangkat 2 atau akar kuadrat ya. Yang biasa kita lihat ya, tidak memakai bilangan di akar pangkatnya itu. Nah, itu sebenarnya adalah akar pangkat 2 atau akar kuadrat dan boleh tidak dituliskan. Nah, ini adalah 2 pangkat 3/2. Selanjutnya akar pangkat 3 dari 5 pangkat 2. Ini bisa ditulis 5 pangkat 2/3. Kemudian akar pangkat 2 dari 5 pangkat 2, atau misalnya dihilangkan ini akar kuadrat dari 5 pangkat 2, maka bisa kita selesaikan 5 pangkat 2/2. 2/2 artinya 2 bagi 2 yaitu 1 ya, sehingga 5 pangkat 1 adalah 5. Kita coba yang lain, misalnya akar pangkat 4 dari 6 pangkat 4. Nah, ini sama dengan 6 pangkat 4/4. Jadinya 6 pangkat 1 yaitu sama dengan 6 ya. Kita lihat dari 2 ini dapat kita simpulkan ya sebuah sifat. Nanti Anda juga mencoba dengan bilangan yang lain. Apabila akar pangkat M dengan bilangan di bawah tanda akar juga pangkatnya M ya, sama-sama, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri ya, yaitu A. Ini akan banyak kita gunakan untuk menyelesaikan persoalan tentang bentuk akar. Selanjutnya sifat-sifat operasi bentuk akar. Yang pertama adalah bentuk penjumlahan dan bentuk pengurangan. Kita lihat di sini bentuk penjumlahan dan pengurangan. Ini kita memakai sifat distributif ya. Jadi bilangan di bawah tanda akar itu harus sama ya, sama. Maka kita bisa menjumlahkan bentuk akar tersebut ya. Maka A ditambah B kali akar C. Nah, akarnya C tetap. Ini harus sejenis artinya ya. Kalau dalam penjumlahan pengurangan bentuk aljabar itu juga harus mempunyai variabel yang sejenis. Nah, di sini juga seperti itu ya. Bilangan di bawah tanda akar harus sama. Begitu juga dengan pengurangan, A kurang B kali akar C. Bagaimana dengan kali? Di sini A kali akar C kali B akar D, ini dikalikan semua ya, A kali B, terus yang di bawah tanda akar dikalikan C dengan D, akarnya digabung ya. Nah, di sini terlihat akar A kali B
dapat kita selesaikan menjadi akar A dikali dengan akar B, bisa kita pisah. Kemudian untuk pembagian sama dengan perkalian, akar A bagi B, ya, bilangan di bawah, dalam bawah akarnya itu adalah A bagi B, maka bisa kita pisah akar A dibagi akar B, atau ini sama dengan akar A per akar B, sama dengan, boleh juga akar A per B. Kita contohkan menyederhanakan bentuk akar. Sederhanakanlah bentuk akar berikut. Yang pertama akar 12. Nah, tadi kita mempunyai sifat, ya, akar A kali B sama dengan akar A kali akar B, ya. Jadi kira-kira yang 12 ini bisakah kita memisahkannya bentuk perkalian? Bisa, ya. Ini 4 kali 3, atau mungkin 1 kali 12, atau 2 kali 6, boleh saja. Tetapi mana yang cocok atau pas yang kita ambil? Nah, kita ambil yang ada bilangan kuadratnya. Ini adalah bilangan kuadrat, ya. 4 ini itu 2 kuadrat dari 2 kuadrat itu 4. Nah, maka ini bisa kita ambil 4 kali 3, yaitu sama dengan 12, sehingga akar 4 kali 3 ini kita pisah menjadi akar 4 dikali akar 3, sama dengan akar 4 adalah 2 dikali akar 3, sehingga 2 kali akar 3 adalah 2 akar 3. Contoh yang kedua adalah akar 45, sama dengan akar 9 kali 5. Jadi kita mencari salah satu dari dua bilangan tersebut, ya, bilangan kuadrat. Ternyata itu adalah 9 kali 5, maka akar 9 dikali akar 5, akar 9 itu adalah 3, dan akar 5 adalah tetap akar 5. Kenapa? Karena kalau kita cari akar 5 hasilnya adalah desimal, jadi tetap dalam akar 5, jadi menghasilkan 3 akar 5. Selanjutnya kita coba untuk menyelesaikan contoh soal operasi penjumlahan dan pengurangan nantinya. 2 akar 3 ditambah 3 akar 3. Berarti di sini sama dengan, ini karena sudah sama ini bilangan di bawah tanda akar, maka kita tinggal menjumlahkan 2 ditambah 3, ya, menghasilkan 5 akar 3. Yang kedua, 3 akar 5 ditambah akar 5. Di sini akar 5 itu ada 1 di sini, ya. 1 dikali akar 5. Nah, jadi maka 3 ditambah 1 dikali akar 5, sehingga hasilnya 4 akar 5. Yang ketiga, 2 akar 7 dikurang 7 akar 2. Karena sudah sama akarnya, maka kita kurangkan 2 dengan 7, yaitu 2 kurang 7 adalah negatif 5. Negatif 5 akar 2. Yang keempat, 2 akar 7 kali 7 akar 2. Seperti yang kita sudah pelajari tadi tentang perkaliannya. Ini kalau perkalian kita kalikan semua, ya, bilangan dikali bilangan, 2 dikali 7. Nih, kemudian kali akar 3 kali akar 2. Selanjutnya 2 kali 7 adalah 14 dikali akar 3 kali akar 2, itu bisa kita gabung menjadi akar 3 kali 2, sehingga 14 dikali akar 6. 3 kali 2 6, ya, sehingga hasilnya adalah 14 akar 6. Nomor 5, 4 akar 6 dibagi 7 akar 2. Di sini seperti sifat yang sudah kita pelajari, kalau pembagian, ya, juga sama dengan perkalian. Boleh kita bagi 4 akar 6 dibagi 7 akar 2, berarti dia 4 per 7, ya. Kemudian akar 6 dibagi akar 2, nah, itu sama dengan 4 per 7 akar
6-nya dibagi dengan 2 sama dengan 3. Jadi 4/7 akar 3. Ya, bisa juga dengan seperti ini. 4 ya. 4 akar 6 dibagi dengan 7 akar 2. Ya, tanda bagi itu kita jadikan bentuk per. Nah, kemudian 4/7 ini dia ya, 4/7. Kemudian akar 6 dibagi akar 2 itu sama dengan akar 6 dibagi 2. Misalnya dia menjadi 4/7 akar 3. Nomor 6 ya, nomor 6. 4 akar 3 ditambah 7 akar 12 dikurang 2 akar 27. Di sini menjumlahkan dan mengurangkan bentuk akar, kita tahu bahwa harus bilangan di bawah tanda akar itu sama. Jadi kita harus menyamakan. Kalau di sini misalnya akar 3, berarti di sini bisakah kita bentuk menjadi akar 3? Ini juga kalau bisa, kita bisa menjumlahkan dan mengurangkannya. Kita akan coba menyederhanakannya. 4 akar 3 ditambah 7 akar 12 ini adalah 4 dikali 3. Kemudian dikurang 2 kali akar 27 sama dengan akar 9 dikali 3. Oke. Selanjutnya 4 akar 3 ditambah 7 dikali, ya, ini akar 4 dipisah, ini kali akar 3. Dikurang 2, ini juga dipisah, dikali akar 9 dikali akar 3. Selanjutnya 4 akar 3 ditambah 7 dikali akar 4 adalah 2. Kemudian dikali akar 3, karena akar 3 itu maksudnya desimal, kita tetap buat akar 3. Kemudian kurang 2 kali akar 9 adalah 3 kali akar 3. Oke, sini sudah nampak ya, akar 3, akar 3, akar 3. Kita selesaikan. 4 akar 3, 7 kali 2, 14 ya. Jadi tambah 14 kali akar 3 dikurang 2 kali 3 adalah 6. 6 dikali akar 3. Selanjutnya 4 akar 3 ditambah 14 kali akar 3 adalah 14 akar 3 dikurang 6 kali akar 3 adalah 6 akar 3. Karena sudah sama semua, maka kita bisa menjumlahkan dan mengurangkan. 4 ditambah 14 dikurang 6 dikurung akar 3 sama dengan 4 tambah 14, 18 kurang 6 adalah 12, jadinya 12 akar 3. Kita lanjutkan contoh soal yang ke-7. Akar pangkat 2 dari 0,09. Di sini akar kuadrat dari 0,09, kita akan ubah dulu 0,09 itu menjadi bentuk perkalian, yaitu 9 kali 10 pangkat negatif 2 ya. Kemudian karena di sini adalah pangkat negatif ya, kita harus mengubahnya dulu menjadi pangkat positif seperti yang sudah Ananda pelajari. Untuk mengubahnya, maka 10 pangkat negatif 2 itu adalah 1/10 pangkat 2, sehingga akar kuadrat dari 9 kali 1/10 pangkat 2. Kemudian akar 9 kali 1/10 pangkat 2 itu bisa kita buat lebih sederhana seperti ini ya. 9 kali 1 adalah 9, kemudian per 10 pangkat 2. Kemudian selanjutnya akar 9 per 100 ya, 10 pangkat 2 adalah 100. Nah, kemudian kita punya sifat akar 9 per 100 itu sama dengan akar 9 per akar 100, sama dengan akar 9 adalah 3 dan akar 100 adalah 10, sehingga jawabannya kita peroleh 3/10. Selanjutnya
Nomor 8, bagaimana misalnya dengan akar 0,07? Sama ya, berarti 7 kali 10 pangkat negatif 2. Kemudian kita ubah 10 pangkat negatif 2 nya menjadi 1/10 pangkat 2. Ya, lanjut, akar 7 per 10 pangkat 2 sama dengan akar 7 per 100. Kita pisahkan ya, atau kita ubah dengan sifatnya akar 7 per akar 100. Bagaimana dengan ini akar 7? Akar 7 menghasilkan bilangan desimal ya, kita biarkan saja, tidak kita cari hasilnya, jadi tetap dalam akar 7 ya. Jadi sama dengan akar 7 per akar 100 adalah 10, dan lebih cantiknya kita tulis 1/10 akar 7. Sama ya, ini sama 1/10 akar 7 dengan akar 7/10. Oke, terima kasih Ananda, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.